Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, bil khusus kepada keluarga besar, saudara kita, sahabat kita tercinta yang hari ini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat masih terus mengupayakan tetap terselenggaranya kajian khulasah di setiap Sabtu terakhir, insyaallah pekan terakhir di setiap bulan ya. Alhamdulillah masih di tempat yang sama, masih di channel yang sama insyaallah, dan masih dengan suasana hati kita yang insyaallah lebih semangat, lebih bertambah iman kita, dan insyaallah bertambah juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus kepada keluarga besar Ummi Fatimah beserta suami, beserta putra dan putrinya, mudah-mudahan apa yang beliau upayakan untuk terus bisa terselenggara majelis khulasah di setiap bulannya, Allah jadikan pengorbanan itu adalah sebagai bentuk jihad beliau dalam bersyiar, dalam menebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memandang dengan pandangan cinta, dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga apa yang sudah dikorbankan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikeluarkan, Allah ganti dengan limpahan keberkahan, limpahan rizki yang berkah, fiddin wad dunya wal akhirah, sehingga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, hajat dunia ataupun hajat akhirat beliau, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat beliau. Amin, Allahumma amin. Dan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini, masing-masing dari rumah sampai ke tempat ini, meninggalkan aktivitas di rumahnya, mudah-mudahan Allah pun senantiasa membukakan pintu kepahaman dalam hati kita, sehingga kajian kita pada sore hari ini atau kajian-kajian sebelum sore hari ini
Allah jadikan ilmu-ilmu itu bukan hanya sekedar sampai pada telinga kita, tapi kemudian bisa kita fahami dengan hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Yang baru datang maju nih, masih kosong. Ayo, di sini di depan nih, sopnya masih kosong nih. Ayo Mama Kesha, Mbak di sini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo sini aja. Kan nggak sambil nyusuin Mama Kesha, jadi di depan juga aman. Masya Allah, tabarakallah, sehat. Masya Allah. Sehat kakak. Barakallah. Dan mudah-mudahan juga Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui, sehingga menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin dekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena teman-teman, kalau guru saya bilang begini. Guru saya sering sekali mengulang dalam majelis beliau, siapapun orang yang kita temui, semulia apapun beliau, kemudian sebanyak apapun ilmunya, sebagaimanapun indahnya kalimat yang keluar dari lisan beliau, mutiara-mutiara nasihat yang keluar dari lisan beliau kemudian menyentuh hati kita, sebagus apapun, seindah apapun, sebanyak apapun, bahkan semulia apapun orang yang kita temui itu, tapi kemudian ilmu itu hanya sekedar kita nikmati ketika di majelis, tapi kemudian tidak kita manfaatkan, tidak kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, maka pertemuan itu tidak ada manfaatnya. Hanya sekedar menenangkan hati kita sesaat, tapi kemudian ambiar gitu aja. Maka ilmu manfaat itu adalah ilmu yang kemudian bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ilmu yang manfaat. Bukan kemudian kita harus menjadi seorang guru, kita menjadi seorang ustazah, kita menjadi seorang apalagi bisa menjadi seorang pendidik misal begitu ya. Tapi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang ketika kita pelajari kemudian kita amalkan. Jadi kalau dalam pepatah Arab mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala, gitu ya. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Gitu kan ya? Iya, itu at the moment pas banget. Karena nasihat yang keluar dari lisan siapapun, orang seperti apapun, ketika nasihat itu kemudian kita gunakan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, kemudian merubah kita menjadi baik, itu akan membawa kebaikan buat kita. Tetapi orang semulia apapun, menyampaikan ilmu sebanyak apapun, tapi hanya sekedar kita dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, begitu aja, keluar dari majelis kita lupa dan tidak kita amalkan, maka udah sampai di situ aja. Gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Maka mudah-mudahan di pertemuan kita yang di kesekian kalinya teman-teman, di sore hari ini, mudah-mudahan ilmu ini, waalaikumsalam warahmatullahi, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, kita masih akan melanjutkan kajian kita di kitab Ica. Barakallah. Di kitab Khulasah Nurul Yaqin fi sirrati Sayyidil Mursalin. Masuk kita pada bab Ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing, menggembalakan domba, wasafratuhul ula ila Syam. Dan perjalanan pertama Rasulullah ke Syam, gitu ya. Sampai di situ ya. Baik teman-teman, mari saja kita mulai kajian kita dan seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah dan kita niatkan suratul Fatihah ini yang pertama, mudah-mudahan berkah dari suratul Fatihah ini Allah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meridhai kita sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan mendoakan kita sebagai umatnya untuk bisa bergerak semakin baik di setiap waktu kita insya Allah, dan mudah-mudahan itu pun menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan meridhai kita. Yang kedua, kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mahar rindu kita, sebagai mahar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejarah hidupnya masih terus kita baca sampai dengan saat ini, sekalipun mata kita, telinga kita, hati kita belum sampai melihat dan merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan sehina dan seburuk apapun kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, tidak kemudian menghalangi kita dari syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kirimkan juga suratul Fatihah ini kepada pengarang kitab Khulasah Nuril Yaqin, yaitu Syekh Umar bin Abdul Jabbar sebagai pengarang dari kitab yang akan kita baca ini. Mudah-mudahan beliau pun ridha untuk kitabnya kita baca di sore hari ini, dan Allah jadikan guru-guru kita pun insyaallah senantiasa meridhai dan menjadi penyambung kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nasabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin khususan ila hadrati min sahabati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan min khulafa'ir rasyidin wa khususan ila hadrati zaujati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa khususan ila hadrati Syabdul Qadir Jilani al-Baghdadi wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Khulasah Nuril Yaqin lil Imam Syekh Umar bin Abdul Jabbar, khususan ila ruhi min ahli al-qubur. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab Syekh Umar bin Abdul Jabbar, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Masa pengembalaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing, wasafratuhul ula ila Syam, dan perjalanan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Syam, ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Syam itu teman-teman sekarang itu cakupan wilayahnya adalah Palestina,
Syria, Lebanon, itu daerah Syam tuh. Sampai di sekitaran daerah itu. Jadi bukan satu kota doang. Satu kota doang. Kayak kita nih. Kita nih kan Nusantara ya. Indonesia dikenalnya katanya wilayah Nusantara. Padahal Nusantara tuh banyak teman-teman. Malaysia termasuk Nusantara. Brunei Darussalam Nusantara. Thailand Nusantara, itu masih serumpun. Masih serumpun. Nah, Syam ini cakupan wilayahnya itu tadi itu Palestina, Syria, Persia, Lebanon, itu masih termasuk daerah Syam. Nah, ini di bab kali ini insya Allah kita akan membahas bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ke Syam, dan sebelum itu beliau telah dahulu menggembalakan kambingnya orang-orang Mekah saat itu sebagai ikhtiar beliau atau upaya beliau untuk membantu kehidupan pamannya. Pamannya yaitu Sayyidina Abu Thalib, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya beliau telah menggembala kambing li ahli Makkah, miliknya orang-orang Mekah. Li ujratin ya'ishu minha. Beliau melakukan itu untuk mencukupi kehidupan beliau. Kalau nggak boleh flashback teman-teman, di bab kita sebelumnya, ketika kakek beliau wafat, kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, sebelum beliau wafat, beliau kan tuh lagi tawaf ya. Ini coba kita flashback ke cerita sebelumnya karena ini ada korelasinya. Jadi beliau lagi tawaf, ketika tawaf kemudian beliau jatuh di Ka'bah, di depan Ka'bah. Ketika beliau jatuh, dilihatlah itu Sayyidina Abdul Muttalib oleh Abu Thalib yang beliau adalah putranya. Ditanggapin, dibawa ke rumah beliau gitu kan ya. Nah, setelah itu kemudian beliau sakit keras. Nah, ketika beliau sakit keras, Sayyidina Abdul Muttalib kemudian memanggil Abu Thalib, dan di masa-masa beliau ketika sakaratul maut, Sayyidina Abdul Muttalib manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk berdekatan dengan Sayyidina Abu Thalib. Jadi kakeknya baringan di tempat tidur, kemudian dipanggillah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sampingnya itu adalah paman beliau yaitu Abu Thalib. Kemudian kakeknya mengatakan seperti ini, Muhammad, sungguh berat kematian untukku. Sungguh berat kematian ini untukku. Bukan karena aku takut dengan kematian, bukan karena aku terlalu cinta dengan dunia, tapi sungguh aku belum siap meninggalkanmu sendirian. Kata kakeknya. Karena Rasulullah SAW lahir tanpa ayah, 6 tahun usia beliau ditinggal wafat ibunya, gitu kan ya. Sekarang di usia 8 tahun kakeknya pun harus wafat, gitu. Maka Abdul Muttalib kemudian mengatakan itu, sungguh berat kematian ini untukku karena aku berat meninggalkanmu sendirian. Kemudian Abu Thalib tangannya dipegang oleh Sayyidina Abdul Muttalib, dan kakek beliau berpesan kepada Abu Thalib untuk menitipkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, mulai saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dan paman beliau ini adalah paman satu bapak, satu ibu dengan ayah beliau yaitu Sayyidina Abdullah. Jadi Sayyidina Abu Thalib dengan Sayyidina Abdullah yang ayahnya Rasulullah SAW, beliau itu satu ayah dan satu ibu. Maka kakek beliau menitipkan kepada Abu Thalib karena memang keponakan kandung gitu jadinya. Nah, kalau keponakan itu kan dalam Islam sama kayak anak, teman-teman. Makanya kita dengan om kita, dengan mamang kita, dengan uak kita itu mahram. Jadi kita nggak batal wudhu sekalipun beliau laki-laki saat kita bersentuhan. Karena memang sama kayak anak sendiri jatuhnya. Maka kakeknya kemudian menitipkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil ini kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Mulai hari itu kemudian Rasulullah tinggal di rumah Abu Thalib. Dan teman-teman,
Abu Thalib itu orang miskin, teman-teman. Orang miskin dengan anaknya yang banyak. Anak yang banyak. Diceritakan, Masya Allah, Rasulullah itu dari kecil tuh udah bager. Kalau bahasa kita tuh udah bager. Iya, bager ya? Bager. Orang itu, Masya Allah, pengertian banget. Kemudian perasa banget. Tahu diri banget, katakan gitu. Tahu diri banget. Beliau hidup dengan pamannya, yang pamannya adalah orang miskin, dengan anak yang banyak gitu kan. Jadi kalau makan, Rasulullah itu nih, kalau makan bareng sama anak-anaknya Abu Thalib, paman beliau dengan sepupu-sepupu beliau, itu anak-anaknya Abu Thalib tuh ketika dihidangkan makanan sama ibunya tuh rebutan. Jadi ibunya misal ya, masak satu nampan besar, di situ ada nasi, ada orek tempenya, ada tumis kangkung misal begitu. Kemudian apa lagi? Ya sesekali mungkin ada telur dadarnya, sesekali mungkin ada juga ayam apa segala macam. Itu kalau dihidangin anak-anaknya Abu Thalib tuh rebutan makan gitu. Rasulullah saking tahu dirinya beliau, Rasulullah saking pengertiannya beliau, Rasulullah gak ikutan rebutan, teman-teman. Jadi nungguin sisa makan dari sepupu-sepupunya baru Rasulullah makan. Begitu. Makanya Rasulullah itu nggak pernah ngerepotin. Kalau bahasa orang sekarang, kalau bahasa orang ceger sih lebih tepatnya, nggak ngebeka. Tau nggak ngebeka? Nggak ngerti ya? Nggak banyak kepintahan gitu lah. Nggak banyak kepintahan. Nggak banyak nuntut. Terus nggak latah. Teman-temannya punya ini. Pengen. Kayak sekarang nih. Kan banyak anak-anak sekolah pada punya sepeda listrik ya. Anak-anaknya minta sepeda listrik nggak? Enggak. Ada tuh anak yang kayak gitu. Ma, teman-teman aku pada punya sepeda listrik semua, ma aku belum punya. Besok beli, ma, besok beli. Kata mamahnya, nah teman-teman kamu punya sepeda listrik, ayah kamu punya PCX. PCX itu dijual dapat 6 sepeda listrik. Ya Allah. Ya, anak-anak kan banyak yang kayak gitu ya sekarang ya. Terus apalagi uangnya teman-temannya punya sepeda baru, punya sepatu baru, begitu kan? Punya model baju baru. Jangankan itu, mereka download game baru aja kepengen gitu kan ya. Ya Allah, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak gitu, teman-teman, nggak gitu, nggak kepengen, nggak banyak kepintahan, nggak banyak nuntut. Saking apa? Saking tahu dirinya. Karena beliau tinggal dengan pamannya, nggak mau ngerepotin, nggak mau nyusahin. Makanya Rasulullah selalu ketika dikasih sama pamannya, ini nak, diterima sama Rasulullah. Terima kasih paman, gitu. Udah. Setelah itu nggak nambah, nggak minta apa, nggak kurang, segala macam, nggak pernah ngerengek. Bahkan Rasulullah membawa keberkahan untuk keluarga Abu Thalib. Begitu. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW hidup kemudian dengan pamannya, diasuh oleh pamannya. Nah, ketika diasuh oleh pamannya, di usia beliau yang di sini dijelaskan nih, walamma balagha at-tasi'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bi tijaratin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 9 tahun, safara ila Syam, kemudian Rasulullah ngikut sama pamannya, ma'a ammihi Abi Thalib bi tijaratin. Rasulullah di usia 9 tahun ikut sama pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke daerah Syam. Padahal di usia 9 tahun. Usia 9 tahun tuh usia kayak siapa sih teman-teman? Anak SD ya, anak SD kelas 3 kurang lebih lah ya. Usia 7 tahun kan kelas 1, 8 tahun kelas 2, 9 tahun kelas. Anak kita kelas 3 ngapain kerjaannya di rumah? Jajan, terus main HP. Udah bisa cuci sepatu sendiri teman-teman. Udah bisa beresin kamar tidur sendiri pas bangun tidur. Kalau disuruh ke warung sama mamahnya, yang diminta upahnya dulu apa jalan ke warung dulu? Upahnya.
Oh enggak malah dia nggak ngomongin kamu Sanu. Masya Allah. Iyalah bager ini. Iya begitu kan. Kemudian kalau dimintain tolong sama ibunya 1, 2, 3 kali, apa yang diucap? Capek, gitu kan ya? Iya aja udah. Masya Allah. Rasulullah ya Allah usia 9 tahun, di mana anak-anak sebayanya masih main, di mana anak-anak sebayanya masih diajak sama orang tuanya jalan-jalan, jajan, gitu kan ya? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ikut dagang sama pamannya ke Syam lagi teman-teman. Jangan dibayangin Syam itu kayak dari sini ke warung satu ya. Kayak dari sini paling jauh ke Pilar. Jangan dibayangin kayak gitu. Syam itu jauh teman-teman. Palestina nih yang udah pernah ke Mekah. Uni dari Mekah ke Madinah berapa jam nih? Masya Allah, naik bis ya? Zaman Rasulullah ada kagak 7 bis? 60 hari, 50 hari, 60 hari jalan kaki kan? Nah, iya pakai onta ke Madinah. Lah ini ngomong kalau Syam itu bukan Madinah teman-teman, Palestina, jauhan lagi, ya beda negara gitu kan? Dan itu Rasulullah itu pakai unta, naik unta. Untanya itu bawain dagangan, beliaunya jalan kaki. Usia 9 tahun. Dengan yang sebelum itu Rasulullah udah ngembala kambing. Bener-bener tipikal mandiri banget. Bener-bener pekerja keras banget, Masya Allah. Bener-bener anak yang dibentuk oleh kerasnya kehidupan, tapi kemudian menjadi manusia yang paling kuat sepanjang zaman. Ini hikmahnya teman-teman. Kebanyakan orang yang memang ketika dari kecil itu digembleng dengan hidup yang keras, dengan hidup yang sulit, yang tidak dimanjain sama orang tua, yang kurang serba fasilitasnya gitu kan. Orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini, banyak dari mereka yang kemudian ketika mereka besar menjadi orang besar. Ketika mereka dewasa menjadi orang hebat. Karena kehidupan udah memberikan dia banyak pelajaran, sehingga pelajaran itu dijadikan untuk dia sebagai batu loncatan dia bisa sukses. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, ini agak biluk dikit, agak biluk dikit. Dalam satu riwayat begini teman-teman. Nanti ketika di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala mendudukkan manusia di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu kan hari di mana dihitung semua amal perbuatan manusia ya. Manusia itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang pertama namanya ahlul afiyah. Yang kedua ada yang disebut ahlul musibah. Orang yang disebut ahlul afiyah ini adalah orang yang ketika di dunia dia jarang banget diuji, teman-teman. Seringnya sehat, sakitnya jarang. Hidupnya lapang, keluarganya bahagia. Pokoknya jarang dikasih kesulitan sama Allah. Jarang dikasih ujian berupa kesulitan sama Allah. Ini disebutnya ahlul afiyah. Dan ada yang disebut, kelompok kedua itu disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah ini orang yang ketika hidup di dunia dikasih ujian mulu sama Allah. Ujiannya kesulitan. Ujian kesulitan mulu. Dikasih sakit-sakitan terus badannya. Dikasih juga, kekurangan ekonomi gitu loh. Kesulitan ekonomi. Kemudian dapat lagi ujian yang lain. Mungkin dijauhi tetangganya, difitnah sana sini, dicaci maki, dan seterusnya. Pokoknya ketika hidup di dunia, kesulitan terus yang dia rasain. Musibah terus yang dia rasain. Kehilangan orang yang dicinta, ditinggal wafat ayahnya, ibunya, saudaranya, suaminya mungkin. Ini disebut ahlul musibah. Nah ketika di Yaumul Hisab, Allah kemudian manggil tuh 2 kelompok ini. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat coba hisab dulu, hitung amalnya si ahlul musibah. Orang yang ketika di dunia nih dikasih ujian, sakit-sakitan mulu, dikasih kesulitan ekonomi, dikasih kesulitan ngedidik anak yang luar biasa, dikasih kesulitan mungkin menghadapi orang-orang terdekatnya yang menjadi ujian dia.
Pokoknya kesulitan mulu di kehidupan dia nih. Ujiannya ujian kesulitan mulu. Dihisab sama malaikat. Dihisab. Oh amal ini, oh amal ini, oh sakit ini, oh ujian ini, bla bla bla. Semuanya dihisab. Selesai dihisab, Allah nanya, gimana malaikat? Udah selesai? Udah ya Allah, saya udah selesai nih hisabnya. Gimana amalnya? Tidak tersisa dari maksiatnya kecuali sedikit ya Allah. Kata malaikat gitu. Jadi lebih banyak kebaikannya. Dan kebaikannya itu sebab sabarnya dia dari menjalani ujian Allah. Sabarnya dia dari menjalani ujian Allah itu dihitung sebagai pahala besar di hadapan Allah. Maka ketika dihisab, kata malaikat, tidak ada yang tersisa ya Allah dari maksiatnya, dari dosa-dosanya kecuali sedikit. Nah kalau timbangan kebaikan, maksiatnya itu sedikit, otomatis kan yang baik kan, yang naik kan. Orang yang seperti ini, yang timbangan amal kebaikannya berat, udah otomatis dimasukin surga sama Allah. Kemudian Allah bilang, malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, beri dia 3 hal. Kata Allah nih, beri dia 3 hal. Pertama, berikan kepada dia khairan. Khairan teman-teman, khair, kebaikan. Ketika di akhirat, khair itu bentuknya surga. Kebaikan yang Allah berikan ketika di akhirat, itu bentuknya surga. Kata Allah, kasih dia 3 hal. Pertama, berikan khairan, kebaikan. Kebaikan bentuknya surga. Kedua, berikan dia manzilah. Manzilah itu tempat tertinggi yang di surga. Tempat tertinggi, kedudukan tertinggi, posisi tertinggi di surga. Yang ketiga, berikan dia afiah. Afiah ini kekuatan kesehatan. Berikan dia surga. Surga ini Allah jadikan ganjaran terbaik, balasan terbaik untuk dia karena dia telah bersabar, telah ridha menjalani ujian kehidupan yang sulit yang Allah berikan ketika dia hidup di dunia. Berikan surga untuk orang-orang seperti ini, kata Allah. Kemudian berikan manzilah. Manzilah ini tempat tertinggi ketika di surga. Sebagai sebab dia ridha menghadapi ujian kesulitan itu sebab kecintaannya kepada aku sebagai Tuhan. Yang ketiga, berikan dia afiah, berikan dia kekuatan, kesehatan sebagai pengganti kesehatannya yang aku cabut ketika di dunia. Tuh teman-teman. Nah itu ketika si ahlul musibah dinaikkan ke surga, kemudian diberikan kebahagiaan, kebaikan yang berlimpah. Kemudian diberikan juga manzilah, tempat yang paling tinggi. Saking tingginya si ahlul afiyah, orang yang ketika di dunia ini dikasihnya enak terus sama Allah, sampai danakin kepala gitu. Saking tingginya, saking mulianya, saking enaknya tuh si ahlul musibah dikasih kebahagiaan oleh Allah ketika di akhirat, dia sampai danakin kepala begini. Setelah dia danakin kepala, dia minta ke Allah, ya Allah, kalau saja aku tahu sebegini baiknya, sebegini banyaknya, dan sebegitu bahagianya ahlul musibah, kau berikan kebaikan ketika di akhirat, aku minta kepadamu ya Allah, hidupkan aku saat ini ke dunia lagi, dan ketika kau hidupkan aku ke dunia, potong-potong badanku ya Allah, sampai menjadi bagian-bagian kecil, maka aku akan bersabar. Agar aku bisa mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Tuh teman-teman, itu hikmah dari kesulitan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan ketika di dunia. Ternyata di akhirat Allah jadikan orang yang bersabar dengan ujian ini, orang yang ridha dengan pemberian Allah, diberikan 3 hal. Khairan berupa surga, manzilan ditempatkan di surga tertinggi, afian diberikan kekuatan, kebahagiaan, kesehatan sebagai bentuk balasan Allah ketika di dunia yang sehatnya itu dicabut Allah. Kebahagiaannya diambil Allah, diganti ketika di akhirat. Tuh begitu teman-teman. Maka buat kita nih yang rasa sulit-sulit dalam hidup, ingat-ingat kita teman-teman. Karena sepanjang apapun, selama apapun kita di dunia kita sementara. Dengan yang Allah nggak pernah ngasih tahu kapan kita mau mati. Dengan Allah nggak pernah ngabarin ke kita kapan waktu kita selesai di dunia. Dengan yang kematian itu menjadi misteri. Kalau memang Allah izinkan kita 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi kita hidup,
Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata rahasia kematian itu lebih dekat daripada urat nadi kita bisa apa? Ya kan? Ya Allah. Begitu. Maka bersabar dan ridha adalah satu dari sekian banyak nikmat Allah. Ya Allah, jadikan nikmat itu sebagai ganjaran besar juga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 9 tahun berangkatlah ia ke Syam bersama pamannya. Nih teman-teman, ini diceritakan juga dalam buku sirah yang lain. Sebenarnya pamannya Rasulullah itu nggak tega ngajak Rasulullah, nggak mau ngajak Rasulullah. Usia 9 tahun jauh banget perjalanan sampai ke Syam, gitu kan? Capek berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan bawa barang-barang banyak. Sebenarnya Abu Thalib nggak mau ngajak. Tapi nggak tahu kenapa, pada hari sebelum keberangkatan Abu Thalib, Rasulullah itu mepet-mepet Abu Thalib terus. Jadi narik-narik baju beliau sampai bilang, "Paman, aku ikut ya. Paman, ajak aja deh. Ikut deh, nggak ngerepotin kok," gitu. "Nanti saya bisa bantu bawa-bawa ini kok bisa," gitu. Saya janji nggak akan ngerepotin." Begitu terus, sambil narik-narik baju. Kayak gimana sih anak-anak narik-narik baju kita? "Ma ikut, jangan tinggalin, ikut," gitu lah. Nggak apa-apa teteh ini nggak apa-apa misalkan, nggak apa-apa kakak ini deh pegangin adek di belakang gitu misal. Nggak, kakak nggak banyak jajan di jalan gitu. Rasulullah hampir mirip seperti itu. Dia bilang kepada pamannya, "Paman ikut ya," gitu. Dengan yang pamannya ini tidak pernah mendapati Rasulullah seperti itu. Keponakan kecil ini yang paling bager ini nggak pernah begitu. Makanya Abu Thalib heran, ini kenapa Muhammad kok tiba-tiba seperti ini gitu. Nggak pernah ngerengek-rengek, nggak pernah minta apa-apa. Tapi kali ini kok sebegini pengennya ikut ke Syam. Akhirnya beliau rundingan, diskusi dengan istrinya. Akhirnya sepakatlah untuk membawa Rasulullah SAW ke Syam. Rasulullah ikut beserta rombongan dagang ke Syam di usia beliau 9 tahun. Kemudian waqad zahabat walamma qaruba min Busra ra'ahu rahiba bihaira fa'akbaru ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Ketika rombongan kafilah tersebut telah mendekati daerah Busra atau hampir sampai di daerah Busra, kemudian seorang pendeta namanya Bahira melihat kafilah ini. Jadi ketika Rasulullah hampir sampai di daerah Busra, udah mau sampai Syam gitu loh teman-teman. Jadi Rasulullah itu beserta rombongan, Abu Thalib beserta rombongan duduk di kayak area perkebunan gitu. Mereka duduk di bebatuan. Nah, sekitar bebatuan itu banyak pohon teman-teman. Banyak pohon. Nah, ketika rombongan itu duduk, ketika rombongan kafilah itu yang di situ ada Rasulullah SAW kecil, mereka duduk di atas bebatuan. Seketika itu pepohonan di samping semuanya merunduk. Bahkan pepohonan yang beliau di bawahnya duduk, pepohonan itu otomatis merimbun gitu loh. Ngalangin. Seolah-olah alam ini tidak mau seorang kekasih yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berkeringat karena disengat matahari. Itu pepohonan merunduk semua. Dengan yang awan menaungi di atas kepala kafilah tersebut. Ngikutin gitu loh. Kemana kafilah itu, awan itu ngikutin gitu. Dan ini disebutnya di irhas teman-teman. Irhas itu adalah tanda-tanda atau keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan kepada calon nabi. Ini disebutnya irhas. Kalau mukjizat itu keajaiban-keajaiban atau kejadian luar biasa yang terjadi kepada nabi. Udah jadi nabinya. Ketika ada sesuatu yang luar biasa disebutnya mukjizat. Tapi ketika belum menjadi nabi disebutnya irhas. Nah, kalau orang-orang soleh
para wali min auliyaillah disebutnya karomah. Gitu. Nabi punya keistimewaan disebutnya mu'jizat. Calon nabi punya keistimewaan disebutnya irhas. Dan para wali min auliyaillah punya keistimewaan disebutnya karomah. Dan ini nyata, teman-teman. Orang-orang soleh itu diberikan karomah itu. Diberikan karomah itu. Dengan yang mereka itu nggak berguru, misalkan semedi dulu di Gunung Cerme, di Gunung Semeru gitu, untuk dapat ilmu kanuragan misal gitu ya. Nggak gitu, nggak begitu teman-teman. Karena ceritanya ini jangan jauh-jauh ya, karena yang paling dekat dengan kami adalah Hadratus Syekh Waliullah Haji Muhammad Jahari. Beliau itu teman-teman nggak mempan bacok. Nggak mempan bacok itu bukan karena beliau belajar Cimande, sekalipun memang beliau orang Banten, gitu. Atau beliau juga bisa berjalan di atas air, bukan karena beliau semedi dulu di gunung apa gitu, enggak begitu. Tapi karena Allah lihat ada sinar ketakwaan di dalam hatinya, jadi Allah turunkan kemuliaan itu sebab ketakwaannya. Bukan karena itu tadi, bukan karena berpuluh-puluh hari puasa tanpa makan gitu ya misalnya, sampai ditungguin rerumputan kepalanya karena bertapa gitu di gua atau di gunung mana gitu. Kemudian tanpa sholat, tanpa bersyariat, wali min auliyaillah nggak begitu teman-teman. Allah berikan karomah, Allah berikan keistimewaan sebab ketakwaannya kepada Allah. Dan orang-orang mulia ini nggak tahu kalau mereka punya itu, nggak tahu kalau mereka punya itu. Bahkan Masya Allah, teman-teman nonton nggak podcastnya Deddy Corbuzier dengan Sayyidul Habib Umar bin Abdul Hafid? Nonton? Ketika beliau ditanya, Habib, apa sih yang paling membahagiakan? Gitu ya, untuk seorang Habib Umar. Beliau cuma berkata begini, jawaban dia, yang paling membahagiakan buatku adalah ketika aku diakui menjadi hamba Allah. Ketika amalku yang aku berikan, ibadahku kepada Allah, yang aku berikan, aku lakukan, Allah menerima ibadahku dan aku diakui sebagai hamba Allah. Aku diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Itu yang paling membahagiakan. Dan itu teman-teman, saya nonton itu tuh ya Allah. Seorang Habib Umar, seorang ya Allah, orang yang dimuliakan sebegitu dimuliakannya gitu kan ya. Tapi masih merasa dirinya nggak pantas mengakui sebagai hambanya Allah. Masih merasa amalnya kurang. Masih merasa beliau belum melakukan apa-apa untuk Allah dan Rasulnya. Dengan yang beliau tidur aja tuh kalau lagi duduk. Ketiduran gitu. Ketiduran. Gitu, tidur. Terus kaget bangun. Udah lanjut majelis lagi. Lanjut zikir lagi. Lanjut baca Quran lagi. Yang tidurnya sedikit. Kita makan sedikit-sedikit. Kita kan sebentar-sebentar. Seorang yang hidupnya begitu, teman-teman, yang waktu tidurnya sedikit, tapi belum merasa bahwa beliau melakukan untuk agama Allah. Masih belum merasa beliau masih takut untuk tidak diakui sebagai hambanya Allah, sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gitu loh, kita melakukan apa? Kita melakukan apa? Sholat kita sudah seperti apa? Zikir kita udah seperti apa? Bakti kita kepada suami udah sampai mana? Sabar kita ngadepin anak-anak setebel apa atau setipis apa? Allahu Akbar. Itu kadang kita bahkan merasa paling mulia di tengah-tengah suami kita dan anak kita. Iya nggak? Kadang-kadang gitu nggak teman-teman? Kadang-kadang gitu nggak? Nih misal, Mama, aku bikin susu ya. Kita baru rebahan. Aku bikin susu ya. Ntar bikin susunya. Ntar ya. Bikin susu sekarang aja. Aduh, Mama baru rebahan. Aku bikin sendiri. Kocok. Duduk dia. Pas dia duduk, lupa. Belum ngambil botolnya. Lewatlah dia ngelompatin gelas untuk ngambil botol, kesenggol, guprak, tumpah kan?
Auto anak kita bilang, mama gelasnya tumpah. Nah kan tuh kan, mama bilang juga apa, makanya kalau dikasih tahu mama tuh yang nurut. Kualat kamu mama. Udah ngerasa punya karomah. Ya Allah, dengan yang itu udah ninggiin suara itu. Itu masih ngerasa, nah kan tuh kan mama bilang juga apa? Kalau dikasih tahu mama tuh nurut. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Bawa hadis ngomong sama anak TK. Itu udah merasa paling mulia teman-teman. Masya Allah. Dan teman-teman tahu nggak? Nih ya, guru saya sering juga bilang begini. Kalau kita melakukan amal karena Allah, orang yang melakukan amal karena Allah itu dia nggak tahu kalau melakukan amal itu karena Allah. Artinya, ketika dia melakukan kebaikan itu dia lupa. Karena dia lakukan itu karena Allah ambil amal itu dalam bentuk amal yang utuh. Jadi amalnya udah ke Allah tuh. Udah nggak ada di depan mata kita. Udah nggak ada di dalam hati kita, udah nggak ada di pikiran kita. Begitu teman-teman. Tuh orang-orang mulia tuh kayak gitu tuh. Dia ngelakuinnya karena Allah, diambil amal itu seutuhnya oleh Allah, jadi kebaikan itu udah nggak ada di depan matanya. Artinya, orang-orang seperti itu ketika melakukan kebaikan, dia udah lupa pernah melakukan kebaikan itu. Gitu loh. Nah kita kalau kita masih ingat baik, masih ngungkit-ngungkit mulu, gitu kan ya. Itu tuh kalau bukan gara-gara gua tuh, kemarin lampunya mati tuh tokennya. Kemarin habis gue pinjemin duit, sekarang lagi bayarin gue gitu. Itu kalau bukan gara-gara gue tuh. Nih. Ya Allah, itu udah paling merasa melakukan amal ahli surga itu teman-teman. Padahal dia lagi lagi menyatakan hatinya yang sakit. Lagi ngungkapin busuk hatinya. Ya Allah, gitu loh teman-teman. Itu indikasi kalau amal kita belum diterima Allah. Karena amalnya masih kelihatan di depan mata kita. Kita dengan suami, misalnya kita dengan suami. Suami kita pulang kerja lapar, langsung makan di jalan. Kita di rumah nungguin, ya nggak? Maksudnya nih pengen bucin-bucinan gitu ya. Dia tungguin. Ya kayak iklannya Sariwangi, Siren Sungkar sama Tengku Wisnu. Makan aman mah, nggak pakai tanda tanya. Dikira istrinya dia udah makan di rumah, ternyata suaminya maksudnya nanya, makan malam di rumah aman mah, nanya gitu maksudnya. Suaminya belum makan, istrinya mengira bahwa suaminya udah makan di jalan karena nggak ada tanda tanya. Begitu sampai rumah, suaminya lihat nggak ada makanan, dia nanya, mah, kok nggak ada makanan? Loh, kan tadi ayah bilang di rumah, di luar katanya makanan aman, udah makan malam. Coba dia, oh iya nggak ada tanda tanya. Begitu. Nah kita nih, suami kita makan di luar, kita di rumah nungguin beliau gitu, lapar apa segala macam. Suami kita udah makan di luar gitu. Begitu sampai rumah, diajakin makan ya, makan yuk. Aduh, ayah udah makan tadi bareng sama teman-teman, lapar banget bla bla segala macam. Auto kan? Iya. Ingat coba ya. Tahun kapan kita makan bareng? Tahun kapan ayah ngajak mama makan bareng, makan di luar? Ini nih mama nih udah effort dari pagi, hujan-hujanan beli sayuran. Repot-repot ngurusin anak sekolah, antar jemput apa segala macam. Mama bela-belain berkeringat. Mama bela-belain capek-capean, masak kepanasan apa segala macam di depan kompor. Demi kamu Kakanda. Ya Allah, ternyata suaminya makan di rumah. Padahal perkara makan ya teman-teman ya, itu kita ngungkad, ngerti ngungkad? Ngungkit amal yang kita lakukan dari pagi sampai malam. Ruginya sampai mana teman-teman? Ruginya sampai ubun-ubun itu. Udahlah kita capek, ya enggak? Udahlah kita riwang ngurusin anak, capek ngantar jemput, kita lapar, kita ngantuk, kita tahan. Begitu suami datang kita emosi, kita lapin semua. Amal dari pagi sampai malam, kita keluarin, kita ungkit.
Dapat apa kita? Dapat capeknya doang, ya enggak? Pengen bucin sama suami nggak dapat, iya kan? Rugi berkali-kali teman-teman. Maka nih ya, balik lagi, amal yang ketika kita lakukan karena Allah, kemudian orang-orang soleh melakukan amal itu, diterima amal itu utuh sama Allah, maka mereka tidak merasa melakukan apapun. Itu yang dirasakan guru-guru kita. Nah kita melakukan amal masih ingat lagi. Itu bisa jadi indikasi selama ini kita melakukan belum sepenuhnya karena Allah. Belum sepenuhnya karena Allah. Terus gimana dong teh? Nggak apa-apa teman-teman. Sekalipun kita belum bisa melakukan sepenuhnya karena Allah, terus lakukan. Terus beramal. Terus ibadah. Jangan berhenti. Karena memang kita belum tentu mampu kayak guru-guru kita. Bahkan mungkin gak akan mampu gitu. Karena kita bukan guru-guru kita. Kita tetaplah menjadi baik sesuai dengan versi kita gitu. Lakukan tetap ibadah itu. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian balik lagi ke tadi. Rasulullah ke Syam, dilihat beliau beserta rombongan duduk, kemudian dilihatlah pepohonan itu merunduk. Bahkan bebatuan pun mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Awan menaungi di atas apa namanya kafilah dagang itu. Begitu. Nah dari kejauhan teman-teman, dilihat pertanda itu oleh Bahyurah tadi, oleh pendeta tadi. Pendeta ini maksudnya ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya orang yang paham isi Injil dan Taurat, itu namanya ahli kitab. Nah si Bahyurah ini melihat dari jauh, itu rombongan dari mana? Kok awan ngikutin mereka jalan terus? Kok dilihat pepohonan saat mereka datang tuh pepohonan seperti sujud gitu, seperti merunduk gitu. Ini siapa gitu? Dan teman-teman, si Bahyurah ini, daerah beliau, tempat tinggal beliau itu daerah yang sering dilewati kafilah-kafilah dagang. Beliau ini nggak pernah nanya sama siapapun yang lewat. Kafilah-kafilah yang lewat di situ nggak pernah ditanya, nggak pernah ditegur, apalagi diajakin mampir. Nah ketika kafilah Abu Thalib datang ini, tiba-tiba Bahyurah itu meminta kepada, katakanlah ya, muridnya gitu, untuk coba kamu undang kafilah itu, suruh masuk ke gereja kita suguh, kita jamu dengan makanan seadanya, masak yang enak. Sebelum itu, Bahyurah itu nanya, itu kafilah dari mana sih? Kafilah dari Jazirah Arab, Tuan. Oh, ya. Dan Bahyurah ini adalah orang yang ahli kitab. Ahli kitab ini mereka faham Injil dan Taurat. Di mana di Injil dan di Taurat itu sudah sangat detail dijelaskan akan lahir Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang sangat detail, teman-teman. Udah disebutin di Taurat dan di Injil. Maka ahli kitab itu faham dengan bentuk fisik, bentuk bola mata, bentuk alis, telinganya, hidungnya, putih kulitnya, bahkan bulu matanya. Mereka paham. Orang ciri-ciri yang akan diutus Allah menjadi Nabi akhir zaman udah ditulis semuanya dan pertandanya itu udah lengkap ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah si Bahyurah ini ngundang akhirnya kafilah tadi. Begitu diundang, muridnya diminta untuk memanggil kafilah dagang tadi masuk ke dalam gereja. Ketika dikasih tahu, Tuan, itu antum semua diundang untuk makan gitu, sama guru kami, sama pemimpin kami gitu. Nah di dalam gereja tadi, tolong hadir semua ya, jangan ada yang ditinggal gitu, kata muridnya ini. Kemudian Abu Thalib beserta rombongannya bersedia untuk masuk ke dalam gereja dan makan gitu. Makan jamuan dari si Bahyurah tadi. Mengecualikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil. Rasulullah ditinggal di bawah pohon. Rasulullah disuruh nungguin dagangan, barang dagangan yang mereka bawa, dan kelompok itu kafilah tadi masuk ke dalam. Begitu masuk, itu Bahyurah ngeliat dari gedung, jadi kayak balkon gitu di atas. Nah Bahyurah ngeliat pas rombongan dagang masuk nih, kafilah tadi masuk ke dalam gereja, itu kok awannya nggak bergerak ya?
awannya tetap ada di bawah pohon yang di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk, Bahira kemudian ketemu tuh sama rombongan tadi. Bahira nanya, ini udah masuk semua ke dalam sini? Iya Tuhan, udah masuk semua. Yakin? Iya udah masuk semua, kecuali satu. Siapa satu itu? Itu cuma anak kecil gitu. Jadi emang yang kecil cuma Rasulullah doang. Yang lainnya bapak-bapak semua gitu loh. Yang lainnya orang dewasa semua. Itu cuma anak kecil. Anak kecil yang kami tugasi untuk nungguin barang-barang dagangan kami memang di bawah pohon. Oh, boleh saya ketemu dia? Kata Bahira. Iya boleh Tuhan, boleh. Akhirnya Bahira itu turun, ditemuilah Rasulullah. Rasulullah diajak ke dalam satu ruangan. Dan Bahira menyaksikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diperhatikan semua yang ada di badan Rasulullah SAW. Matanya, hidungnya, mulutnya, bibirnya, giginya, bola matanya, alisnya, bulu matanya, semuanya diperhatikan sama Bahira. Dan Bahira yakin bahwa ini adalah Nabi yang akan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyelamat bagi seluruh umat manusia. Bahira yakin. Cuma satu pertanda yang belum ditemukan oleh Bahira, yaitu tanda nubuwah yang ada di bawah di punggung sebelah kiri, di bawah leher, sebelah kanan. Ini kayak semacam kayak daging tapi bentuknya kayak stempel. Begitu, bulat. Cuma itu yang belum ditemukan. Maka ketika Bahira ngundang Rasulullah kecil masuk, diajak ngobrol sama Bahira ini. Kamu tahu, kamu dari mana? Saya dari Jazirah Arab. Boleh saya ngobrol sama kamu? Oh boleh. Tanyakan aja apa yang Anda ingin tanyakan. Dan teman-teman, Rasulullah itu sekalipun kecil, tapi bahasa beliau tuh indahnya luar biasa. Sopannya luar biasa. Kalimatnya teratur, kalimatnya tersusun rapi. Jadi anak kecil berdialog dengan orang dewasa, dengan ilmu apapun nyambung diajak ngobrolnya. Ini Rasulullah. Bahira seorang ahli kitab. Kemudian ngomong sama Rasulullah, boleh saya menanyakan sesuatu? Rasulullah bilang, tanyakan aja, apapun yang kau ingin tanyakan. Kemudian Bahira ini bilang begini, demi Lata dan Uzza, gitu. Demi Lata dan Uzza, bolehkah saya menanyakan sesuatu kepadamu? Teman-teman, di Mekah itu ada dua berhala besar. Berhala ini dianggapnya Tuhan, namanya Lata dan Uzza. Dua berhala ini dianggap berhala yang paling punya kekuatan. Tuhan yang mengatur semuanya. Ini orang-orang Arab nih mengakui itu. Rasulullah ketika mendengar nama itu, kemudian Rasulullah bilang begini, aku mohon, kamu boleh menanyakan apapun kepadaku, kamu boleh bertanya apapun kepadaku, tapi jangan sebut dua nama itu. Karena aku benci dengan dua itu. Rasulullah SAW, ciri kenabiannya sudah tampak semasa kecil. Beliau membenci dengan kemusyrikan. Itu intinya. Beliau membenci dengan kemusyrikan. Sementara Lata dan Uzza itu adalah dewa, itu adalah dituhankan, patung yang dituhankan sama orang-orang Arab saat itu, sama orang-orang Mekah saat itu, dimana kalau udah disebut dua nama ini berarti nggak akan bohong orang ini. Janji kalau udah bawa nama ini berarti nggak boleh diingkari. Dan Bahira tuh ngetes kepada Rasulullah, demi Lata dan Uzza, boleh saya bertanya sesuatu? Rasulullah bilang, kamu boleh mengatakan apapun, bertanya apapun, tapi jangan sebut nama dua itu. Jangan sebut dua nama itu. Aku benci dengan dua nama itu. Begitu. Temuin lagi. Oh, ini tanda kenabian. Seorang nabi membenci kemusyrikan. Kemudian Rasulullah bilang, Bahira bilang begini, boleh enggak saya lihat punggungmu? Boleh enggak saya lihat punggungmu? Oh boleh. Begitu dilihat, ternyata benar. Di sini ada ciri nubuwah. Di sini ada seperti daging merah gitu, cuma ini kayak tempel khatamun nubuwah. Jadi di sini ada di punggungnya Rasulullah. Yakinlah Bahira bahwa itu adalah Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW. Setelah ngobrol, dibawa Rasulullah ke dalam ruangan yang di situ ada Abu Thalib. Kemudian Bahira nanya, saya mau tanya, ini siapa? Abu Thalib bilang, itu anak saya. Saya sekali lagi mau tanya, ini siapa? Ini anak saya, Tuhan.
Jangan bohong kamu, ini anak siapa? Anak saya Tuan, kata Abu Thalib. Bahira bilang enggak, ini bukan anakmu. Ini bukan anakmu. Karena dia sudah yatim di usia kandungan ibunya 2 tahun. Dan dia menjadi piatu di mana usia dia sudah 6 tahun, baru 6 tahun. Dia enggak mungkin punya ayah. Kata si Bahira ini. Kaget Abu Thalib. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Akhirnya Abu Thalib bilang, iya, dia keponakanku, anak dari adikku yang telah wafat. Kemudian Abu Thalib bilang, tidaklah Allah jadikan putra keponakanmu ini, kelak Allah akan jadikan dia menjadi Nabi akhiruz zaman. Dia akan menjadi pemimpin seluruh umat, dia akan menjadi pemimpin seluruh manusia, dan dia akan dibenci oleh orang-orang yang akan membencinya. Maka setelah ini bawalah ia pulang ke Mekah, jangan lanjutkan perjalanan ini karena aku khawatir orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani akan membunuhnya nanti. Ketika mereka mengetahui ada khatamun nubuwah di dalam diri keponakanmu ini, kata Bahira. Begitu. Akhirnya nggak sampai berniaga, Rasulullah dibawa pulang lagi ke Mekah sama pamannya karena melihat dan mendapatkan pesan wasiat dari si Bahirah tadi demi keselamatan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dibawa pulang sama pamannya. Begitu teman-teman. Dan orang-orang ahli kitabnya Injil, ahli kitabnya Taurat, mereka sangat paham ciri-ciri Rasulullah SAW, dan mereka menginginkan Rasul akhir zaman itu lahir dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari Bani Israel, karena kebanyakan nabi-nabi itu diutus dari sana. Maka orang-orang Yahudi sampai dengan saat ini membenci Islam. Kenapa? Karena mereka menolak nabi itu diutus dari kalangan Arab. Mereka menginginkan nabi yang akan menjadi pemimpin itu adalah dari kalangan mereka, orang-orang Bani Israel. Tapi ternyata Rasulullah SAW diutus dan diciptakan, dilahirkan di kalangan Jazirah Arab. Maka nih orang-orang Yahudi sampai dengan saat ini memusuhi Islam. Bukan mereka tidak percaya Allah, mereka percaya Allah. Cuma mereka menolak kenabian Rasulullah SAW. Walau tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam Al-Quran gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani gak akan pernah ridha dengan orang-orang Islam sehingga kita mengikuti agama mereka. Begitu. Gitu ya. Itu sampai di usia beliau, di usia 9 tahun, kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Syam, kemudian ketemu dengan Bahira dan dibaca tanda-tanda kenabian oleh Bahira tadi, sehingga kemudian Rasulullah SAW dibawa kembali pulang ke Makkah untuk menyelamatkan beliau daripada orang-orang Yahudi. Naqifuna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'azim. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usi binafsi wa iyyakum bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.